Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, balik lagi kita akan bahas eh, para pendapat netizen ya yang selama ini berseliweran di media sosial. Banyak sekali membahas tentang Sintayong. Di mana Sintayong ini jadi bahan kritikan dari eh, sebagian pengamat bola yang tidak suka atau tidak senang dengan Sintayong. Oke, kita lihat videonya seperti apa, guys. Jadi jangan pelin-pelan lah para pengamat yang hanya ngejar-ngejar cuan. Pakai akal sehat, berikan edukasi yang positif untuk pecinta sepak bola. Kita jangan mentolol-tololkan orang, menggoblok-goblokkan orang, padahal kitanya goblok, kitanya tolol. Gitu. Jadi menurut gua, berikanlah edukasi yang positif lah buat pecinta sepak bola. Berbeda pendapat boleh, tapi pakai akal sehat, berikan opini yang Berbeda pendapat berkelas, boleh. gitu. Itu dari gua. Jadi gua tetap dukung yang Sintayong, sehat. pertahankan Sintayong sampai Betul. kualifikasi Piala Dunia berakhir. Kalau berhasil ya nanti terserah ketua mau dilanjutkan atau tidak. Tapi kalau gagal ya wajar dievaluasi. Jadi gitu. Sekarang berikan keleluasaan Sintayong. Dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah membuat sepak bola kita maju. 4 tahun kita memiliki tim nasional yang bagus seperti ini. Tolong hargai juga. Kita kan manusia. Ingat, bangsa Indonesia, bangsa yang beradab dan juga bisa menghargai satu sama lain. Itu yang membuat bangsa kita besar. Betul ya. Jadi biarkan dulu Sintayong berkreasi, biarkan dulu Sintayong berjuang. Berilah dia kesempatan. Tidak mudah untuk membangun sebuah timnas itu. Perlu perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan. Sintayong juga pengennya serba instan. Sintayong juga pengennya timnas itu baik-baik saja. Karena itu berilah dia kesempatan, biarkan dia berkreasi dulu, biarkan dia membangun tim dengan baik. Bersama Lee Kyung Gyu yang juga adalah sebuah agensi company, itu dibilang bahwa Sekjen tidak memperhatikan perjalanan dari Irak ke Filipina. Dia sentuh Sekjen, dia gunakan alasan, dia gunakan excuse, dia colek pihak lain sebagai yang salah. Lalu masuk Piala Asia yang oleh Akmal dibilang hoki. Di Indonesia ini ada banyak pengkhianat. Di mana-mana bangsa pejuang itu selalu mengalahkan banyak pengkhianat juga ya. Nah, jadi sudah menjadi rahasia umum, sudah galib diketahui oleh semua orang bahwa di Indonesia ini sebelum PSSI era ini itu banyak sekali mafia, dan itu yang membuat kita tidak berhasil berprestasi dari zaman dulu karena ada sekelompok orang yang memanfaatkan PSSI ini sebagai tempat cari makan. Dan yang terakhir itu kemarin kita bisa dapatkan informasi itu dari wawancara pelatih kita, Sintayong di Korea, yang menyatakan bagaimana mereka itu ketika bertanding melawan Irak dan Filipina dulu, itu mereka naik kelas ekonomi pahih ya. Jadi pesawatnya itu beda-beda, nyari tiket diskonan, padahal dari PSSI sudah memberikan anggaran yang cukup untuk mereka itu naik pesawat bersama gitu. Dan itu kemudian menjelaskan fenomena beberapa waktu yang lalu Erick Thohir memecat 43 anggota atau staf dari PSSI. Nah, kita juga tahu semua dengan posisi seperti itu, dengan dibersihkannya PSSI dari benalu-benalu ini tentu ada banyak yang kehilangan mata pencaharian ya dari dengan menjual bangsanya ini, dan mereka pun mulai teriak-teriak mengganggu keharmonisan PSSI, mengganggu keharmonisan kita yang menuju tujuan besar saat ini, tujuan bersama mencapai Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Nah, seperti itu, dan biasa, dan di sini juga kita mengenal bahwa ada fenomena untuk mempengaruhi opini publik. Kalau dulu itu dengan demonstrasi, tetapi belakangan demonstrasi sudah kurang begitu efektif, jadi menggerakkan opini di media sosial. Nah, di situ yang kalau dulu di masa demonstrasi kita menggunakan banyak orang-orang yang untuk mempengaruhi opini itu menggunakan demonstran bayaran yang sekarang sudah tidak efektif. Sekarang ini banyak orang menggunakan buzzer. Iya betul guys, karena mungkin di PSSI ini berlimpah duit, berlimpah uang,
sehingga mereka tuh yang tadinya cari makan di PSSI, terus dengan adanya Sintayong, eh, periuk nasi mereka itu seolah-olah atau seakan-akan direbut gitu, atau dibatasi mungkin karena ada nasi Sintayong ini. Soalnya dari pernyataan eh, Bung Toel tadi, dia tuh sepertinya merasa bencinya tuh udah lebih-lebih terhadap Sintayong. Sintayong yang tidak mau berkompromi masalah penitipan pemain atau segala macam. Mungkin ya. Kita lanjut. STY ini nggak bisa diajak main curang. Diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Nova Arianto selama dirinya ada di Timnas, itu sering banget ada pihak yang meminta STY ini untuk main mata, atau istilah kasarnya bilang gini sama STY. STY hari ini Timnas harus kalah ya dengan skor anu, nanti kita kasih duit seanu juta deh. STY pertandingan kali ini kamu harus pakai pemain anu, nanti saya kasih duit seanu, dan lain sebagainya. Itu menurut Nova Arianto ya. Dan menurut Nova Arianto, ini tuh sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, selama ia di Timnas ini tuh sering terjadi. Tapi STY ini beda. STY ini nggak mau diganggu gugat soal taktik dan pemain pilihannya. Inilah yang membuat para mafia yang ada di tubuh PSSI ini, ingat, kami nggak bilang esko ya, sebab di PSSI ini tuh banyak, bukan cuma ketum, waketum, terus esko, tapi ada bawahannya yang dari asprop dan lain-lain. Oke guys, mungkin itu ya. Soalnya kalau lihat dari pernyataannya ini, kalau tidak salah ini dari channelnya Rio Hotspot itu. Selama ini, dulu mungkin sebelum ada STY datang, itu sering sekali datang para mafia-mafia bola menawarkan eh, menawarkan banyak uang untuk para pengurus PSSI, terutama mungkin para pelatih. Nah, Sintayong ini dia tuh tidak mau dicampuri urusannya, masalah pemilihan pemain, masalah mungkin match fixing atau segala macamnya. Dia tuh tidak mau dia campuri oleh mereka para mafia-mafia itu. Yono Prima, Bambang Pamungkas, Jainal Arif, ataupun Ponario Astaman yang sekarang jadi komentator bola. Ini kan mereka pernah jadi pengamen bola loh. Dan mereka apa pernah ngocehin pelatih timnas sana sini? Nggak pernah. Padahal orang-orang yang sekarang jadi pengamat atau komentator bola seperti Bambang, Supriyono, Zainal, dan Ponario, ilmu mereka lebih tinggi loh dibandingkan Toel, Akmal, Ghazali Effendi, ataupun Anton Sanjoyo. Paham sekarang? Jadi ya, buat kita ini sebagai penonton, pinter-pinterlah mendengarkan ucapan orang lo ya. Jangan sampai kita ini percaya begitu aja nih, atau setuju gitu aja dengan ucapan yang ngatain mereka pengamat sepak bola, tapi nggak pernah jadi pesepak bola. Jadi pengamat bola, tapi tidak pernah jadi pemain sepak bola. Ini kan lucu. Dia tahu dari mana sepak bola. Kalau cuma untuk mengamati, semua orang juga bisa. Sementara ini mereka itu sudah merasa lebih pintar, sudah merasa lebih jago ketimbang para pemain itu sendiri. Padahal pengamat-pengamat sepak bola seperti yang dikatakan tadi, seperti Bambang Pamungkas, itu mereka tidak pernah menyinggung-nyinggung Sintayong, menyuruh Sintayong out, menyuruh Sintayong keluar dari PSSI. Itu tidak pernah. Karena dia tahu proses, tahu sepak bola itu seperti apa. Jangan sampai dengan pernyataan-pernyataan itu mengganggu stabilitas PSSI, mengganggu stabilitas para pemain. Apalagi yang terus-terusan diserang itu kan Sintayong. Kasihan dia. Biarkan dia berkreasi dulu. Kasih dia perlu proses. Tidak semudah itu, tidak semudah memberikan telapak tangan. Jangan sampai timnas yang sudah dibangun rusak berantakan hanya karena satu atau dua gelintir orang yang ingin menghancurkan timnas Indonesia. Kasihan. Sintayong out, pokoknya Sintayong harus out. Itu kan yang sering lu ucapin para penghujat. Hah?
Kalau soal dia harus out atau enggak, serahkan itu semua ke Pak Erik. Kalau mau mengkritik Sintayong, ya kritik aja, kasih solusi. Nanti Pak Erik dan timnya itu pasti akan pantau medsos. Nanti bagaimana keputusannya, itu terserah Pak Erik. Nggak usah teriak-teriak Sintayong out. Gimana Pak Tony? Ya kalau menurut saya itu Sintayong sudah out. Out ya? Maksudnya sudah all out untuk timnas. Ya, jadi kalian harus menikmati prosesnya. Jangan namanya proses itu udah harus mulus terus. Kadang juga ada kendala-kendala. Semoga saja diberikan kelancaran. Bagi para penghujat, ya, perban sunat jangan dikasih thinner. Apa itu? Orang yang banyak menghujat belum tentu benar. Belum tentu pinter ya, belum tentu pinter. Iya. Iya tuh. Iya. Perban sunat dikasih thinner, orang yang menghujat belum tentu pinter. Ya. Ini ya, kalian berharap Indonesia masuk ke Piala Dunia. Nanti setelah Indonesia masuk Piala Dunia dan nggak juara, kalian hujat lagi. Memang maunya masuk menang juara lah mbahmu. Padahal dulu aja ada yang sudah langganan Piala Dunia. Sempat malah nggak masuk. Salah, bola bundar, men. Bola bundar. Ya. Nek kotak apa ton? Tempat kapur. Bola itu bundar. Biarkan dulu Sintayong bekerja, biarkan Sintayong bekerja dengan tenang, dengan timnya, dengan para stafnya, beri dia kesempatan, lalu kita nikmati hasilnya. Tunggu aja, Indonesia pasti bisa. Itu aja video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam olahraga.